Hai semuanya, pendengar dan pembaca dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama Mimin di Monza Channel. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan cerita mengandung benih Ustadz Muda, bab 160. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Kami akan memeriksa pasien dulu, Pak. Mungkin Anda bisa menunggu di luar dulu, kata dokter. Baik. Tidak mau membuang-buang waktu, Farid langsung keluar di ruangan Nuha dengan penuh rasa syukur dan sedikit gelisah juga menunggu hasil pemeriksaan dari sang dokter. Di luar sana, Farid menunggu dengan rasa gelisah dan cemas. Ia benar-benar merasakan kecemasan itu sebelum dokter atau perawat menyampaikan hasil pemeriksaan Nuha sekarang. Semoga Nuha sadar, doa Farid. Dengan kedua tangan saling menggenggam dan kedua siku bertumpu pada lututnya. Dengan harapan penuh, Farid terus berdoa. Jika istrinya sadar, ia benar-benar tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu lagi untuk membuat Nuha bahagia dan tidak akan menyakitinya lagi. Farid sudah mengerti bahwa semua hal yang berkaitan dengan masa lalu harus dihindarinya. Dalam beberapa menit, pintu kamar inap Nuha terbuka. Farid segera berdiri melihat dokter yang sudah keluar dari ruangan rawat inap sang istri. Istri saya sudah sadar? Dokter itu tersenyum menatap Farid. Alhamdulillah Pak, istri Anda sudah sadar. Ini berkat doa Anda dan keluarga. Farid langsung memejamkan mata beberapa saat, kemudian mengangguk kepada sang dokter. Di dalam hati, betapa Farid begitu bersyukur atas sadarnya Nuha. Tapi Farid tetap saja tidak memperlihatkan itu di hadapan dokter. Apa saya boleh menemuinya? Tanya Farid. Tentu, silakan Pak. Farid langsung berlalu dari hadapan dokter menuju kamar inap Nuha. Ia ingin segera menemui istrinya walaupun seharusnya ia harus mendengarkan penjelasan dari dokter terlebih dahulu tentang perkembangan kondisi sang istri. Tapi Farid tidak bisa menunda kalau ia harus segera menemui istrinya itu. Assalamualaikum, salam Farid membuka pintu ruang rawat inap Nuha. Dengan tatapan yang masih lemah, Nuha memandangi Farid yang datang kepadanya. Ia menurunkan pandangan ketika Farid sudah berada di sampingnya. Nuha bahkan memalingkan wajahnya sesaat, lalu kembali menurunkan pandangannya lagi. Farid kemudian duduk di samping Nuha. Perlahan ia mengusap kepala istrinya. Kamu sudah sadar? Alhamdulillah. Apa aku sempat tidak sadar? Tanya Nuha. Farid menganggukkan kepala. Iya sayang. Farid mencium lama kening Nuha. Tidak mampu menahan air matanya. Air mata itu akhirnya lolos juga dari kedua mata Farid. Sudah lama ia menahan air matanya. Seperti ini. Akhirnya kini air mata haru bahagia itu Farid tunjukkan di hadapan Nuha. Farid begitu merindukan Nuha di atas penyesalannya. Ustadz menangis? Tanya Nuha lirik. Farid menjauhkan wajahnya dan menatap penuh Nuha. Ia menganggukkan kepala seraya menggenggam tangan Nuha. Maafkan semua kesalahanku, ucap Farid, mencium tangan Nuha dengan membiarkan air matanya terus lolos dari kedua matanya. Perlahan Nuha melepaskan tangannya, membuat Farid semakin merasa sedih. Apa aku belum boleh menggenggam tanganmu? Nuha tidak menjawab, namun tangannya kemudian perlahan menyentuh pipi Farid yang basah karena air mata. Ia pun menghapus air mata Farid perlahan. Namun justru air mata Farid semakin berderai begitu. Nuha mencoba menghapus air mata Farid. Dengan begitu yakin Farid menggenggam tangan Nuha. Maafkan aku. Maafkan. Hanya kata itu yang memutar lontar dari bibir Farid. Maafkan aku yang sudah membuat kamu seperti ini. Nuha menganggukkan kepala. Jangan menangis lagi. Aku merasakan sedihmu, Ustadz. Tidak bisa. Farid justru semakin sedih mendengar Nuha berkata seperti itu.
Ia duduk di samping tempat tidur Nuha seraya kembali menggenggam tangan Nuha tanpa berucap apapun. Hanya kesedihan dan air mata menyuarakan isi hatinya saat ini. Begitu besar rasa bersalah dan penyesalan Farid kepada Nuha, yang dimana Nuha bisa sakit ini karena ia dan Farid menyadari itu. Dan Farid menyadari itu. Penyesalan dan rasa bersalah ini mungkin tidak akan pernah terlepas dari diri Farid. Ustadz, panggil Nuha. Farid langsung meletakkan telapak tangannya di puncak kepala Nuha. Dengan lembut, ia mengusapnya. Ya, sayang, apa? Berapa hari aku tidak sadarkan diri? Tanya Nuha. Hampir 7 hari. Jangan pikirkan itu, ya, sayang. Sekarang, alhamdulillah kamu sudah sadar. Kita kembali bersama lagi, jawab Farid. Lama sekali, Ustadz. Apakah selama hampir 7 hari itu Ustadz bertemu lagi dengan Ustazah Syarifah? Berduaan? Atau tidak? Tidak ada hal seperti itu lagi. Jangan pikirkan hal itu lagi, sayang. Aku tidak pernah mempunyai keinginan seperti itu, potong Farid, tidak mau Nuha tertekan lagi. Nuha menurunkan pandangannya. Ingatan terakhirnya adalah sang suami yang berbicara berdua dengan Ustazah Syarifah. Sepertinya, kejadian itu pun tidak akan pernah terlupakan dari diri Nuha, karena seumur hidup, baru kali itu dia merasakan cemburu yang begitu dalam. Ustadz, aku tidak suka semua itu. Dengan lemah, Nuha berkata seperti itu. Ya, sayang, aku akan selalu ingat itu dan tidak akan mengulanginya. Aku mohon, jangan pikirkan itu lagi, ya, supaya kita bisa segera kembali ke rumah. Nuha menganggukkan kepala. Jujur, Farid ingin memeluknya. Betapa dia sangat menyayangi istrinya. Dia ingin meluapkan perasaan itu. Tapi, tubuh Nuha masih terlalu lemah untuk duduk. Dia hanya bisa berbaring saat itu. Ustadz, panggil Nuha lagi. Sejak tadi, Farid tidak melepaskan pandangan darinya. Apa? Sayang. Kamu mau bilang apa? Perlahan, Nuha mengusap perutnya. Farid mengerti apa yang saat ini sedang Nuha pikirkan. Farid pun mengusap perut istrinya juga. Bayi kita bertahan. Dokter sudah berusaha, karena semakin hari, perkembangan kesehatan kamu semakin baik walaupun kamu belum sadar. Farid mengerti apa yang sedang ingin ditanyakan oleh Nuha. Nuha langsung tersenyum. Memang, itulah yang ingin Nuha tanyakan sejak tadi. Dia ingin mengetahui kondisi bayinya. Alhamdulillah. Terima kasih, sudah mengusahakan yang terbaik untuk kami. Aku akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu dan anak kita. Nuha tersenyum. Walaupun mungkin ada perasaan yang tidak menentu di hati Nuha saat ini karena kejadian terakhir itu masih membekas di dalam diri Nuha. Tapi, dengan seperti ini, Nuha merasa sedikit tenang. Ustadz, apakah ibu datang ke sini? Tanya Nuha, sepertinya sedang merindukan ibunya. Farid menganggukkan kepala. Ya, sayang, ibu tentu saja datang ke sini. Dan besok pagi, pasti ibu akan ke sini lagi. Apa kamu merindukan ibu? Nuha menganggukkan kepala. Aku sangat merindukan ibu. Besok pagi, aku akan memberi kabar bahagia ini kepada ibu dan Umi. Kalau sekarang, sudah larut malam. Aku khawatir mereka nekat ke sini malam-malam seperti ini dan melakukan segala cara untuk berusaha masuk ke sini. Nuha menganggukkan kepala. Terima kasih, Ustadz. Kap. Farid mengecup singkat bibir mungil istrinya. Farid pun tersenyum melihat wajah pucat Nuha yang mulai sedikit memerah karena malu Farid memperlakukannya seperti itu. Kamu mau istirahat dulu? Tanya Farid. Nuha menggelengkan kepala. Gak mau. Kenapa gak mau? Aku mau melihat Ustadz sampai pagi.
Farid tersenyum tipis mendengarnya. Istirahat, sayang. Aku akan tetap di sampingmu. Nuha kemudian menggenggam tangan Farid seraya perlahan memejamkan kedua matanya. Melihat wajah polos Nuha yang sudah terlelap mendatangkan rasa bersalah lagi di dalam diri Farid. Tapi, Farid tetap berusaha kuat di depan Nuha. Ustadz, mana mungkin aku bisa tidur? Aku, kan, baru sadar setelah hampir 7 hari. Jadi, aku gak akan tidur. Nuha kembali membuka mata. Farid merasa lucu mendengarnya. Beda, sayang. Tapi, kalau kamu memang mau terjaga, istirahatkan pikiran kamu dulu, ya. Kamu harus tetap tenang, jangan memikirkan hal-hal buruk yang bisa membuat kamu tertekan. Farid tidak mau Nuha memikirkan atau mengingat tentang kejadian Ustazah Syarifah itu lagi yang membuat Nuha akan merasa terbebani pikirannya dan akhirnya tertekan. Nuha menganggukkan kepala. Baik, Ustadz. Terima kasih, sudah selalu menemaniku. Jangan berterima kasih. Semua ini, karena aku mencintaimu. Kalau begitu, terima kasih sudah selalu mencintaiku. Farid tersenyum tipis mendengar itu. Kamu juga tidak perlu berterima kasih atas semua itu, karena semua itu adalah kehendak hatiku. Hatiku yang mencintaimu dan membuat aku akan melakukan apa saja untukmu. Termasuk ketemu sama masa lalu. Bicara berdua. Itu bukan keinginanku, bahkan menyakitiku. Farid langsung diam. Memang, dalam hal itu, dia tidak ada lagi benarnya. Entah kapan Nuha tidak akan membahasnya lagi. Tapi, pikir Farid lagi, perempuan memang seperti ini. Satu kesalahan laki-laki yang terjadi hari ini kemungkinan besar masih akan disinggung 1 tahun kemudian nanti. Maaf, sayang. Jangan pikirkan itu lagi, ya, supaya kamu cepat sehat total, kata Farid, tidak mempunyai pembelaan atas itu. Ustadz masih memikirkannya. Farid mengernyit. Gak, sayang. Buat apa? Siapa tahu teringat bagaimana Ustadz berbicara, apa yang Ustadz bicarakan, atau mungkin teringat bagaimana obrolan Ustadz jadi terputus gara-gara kedatanganku. Astaghfirullahalazim. Tidak ada hal-hal seperti itu, istriku. Jangan berpikir seperti itu, ya. Sekarang, kamu istirahat, aku temani di sini. Mood Nuha mulai berubah. Farid menggelengkan kepala melihat tingkah istrinya. Tapi, tidak aneh bagi Farid, karena dia tahu perempuan memang seperti ini. Baca doa dulu sebelum tidur. Aku bantu, ya, kata Farid. Gak, aku gak akan tidur, Ustadz. Sepertinya, sulit untuk tidur, jawab Nuha. Karena pikiran kamu. Tenangkan pikiran kamu, ya, supaya kamu bisa istirahat malam ini. Farid mengusap lembut puncak kepala istrinya. Nuha menggelengkan kepala. Dia menolak untuk tidur karena memang, entah kenapa dia merasa nyaman dengan suasana istirahat dengan membuka mata tanpa terlelap seperti ini. Farid tidak henti memandangi Nuha. Hati Farid sebenarnya masih merayakan suasana duka. Rasanya, belum cukup rasa penasaran dan kata maaf yang ia ucapkan tidak cukup untuk menebus akibat yang harus Nuha tanggung atas apa yang Farid lakukan walaupun tidak ada niat yang salah di hati Farid dalam membuka obrolan dengan perempuan masa lalunya. Tapi, memang dia tidak bisa mengelak bahwa seharusnya hal itu tidak terjadi. Lebih baik, Ustadz yang tidur, ya. Kayaknya, Ustadz terlihat sangat lelah, kata Nuha, memerhatikan wajah suaminya. Farid menggelengkan kepala. Tidak, Nuha, aku tidak akan tidur. Kamu saja yang istirahat, ya. Aku akan menjaga kamu di sini. Nuha menatap wajah lelah suaminya. Sangat kontras wajah Farid yang terlihat begitu lemah. Tapi, pria itu tetap berusaha kuat demi menjaga istrinya. Hanya saja, lelahnya tidak bisa disembunyikan dari raut wajahnya. Kenapa? Kamu mau kemana? Tanya Farid,
yang melihat Nuha mencoba bangkit dari tidurnya. Aku mau bangun sebentar saja, boleh? Nuha, jangan banyak gerak dulu. Tetap tidur, ya, bujuk Farid. Nuha menggelengkan kepala. Sebentar saja, Ustadz, gak lama. Farid berpikir sesaat. Aku bantu. Akhirnya, dia memutuskan untuk membantu Nuha untuk duduk. Nuha berusaha duduk dan kini sudah menatap Farid dengan tatapan sayu. Farid tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh istrinya. Akan tetapi, Farid tetap tersenyum melihat Nuha yang menatapnya seperti itu. Mau bilang apa, sayang? Tanya Farid, mengusap puncak kepala Nuha. Nuha langsung memeluk suaminya. Karena tubuh Nuha yang masih terasa lemah memeluk Farid dan Farid bisa merasakan itu, langsung saja tangan kekar pria itu memeluk erat tubuh istrinya. Ustadz, aku tahu kamu pasti sangat lelah, kan? Maafkan aku yang selalu merepotkanmu, ungkap Nuha. Tidak, sayang, aku tidak merasa lelah. Justru, aku senang bisa menjaga dan merawatmu dan aku menginginkan hal ini. Berhentilah berpikir kalau kamu merepotkanku, jawab Farid. Terima kasih atas semuanya. Maaf, kalau aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Kamu istriku dan aku suamimu. Tidak ada yang perlu balas-membalas. Semua yang aku lakukan ini karena aku cinta sama kamu. Cukup kamu tetap bersamaku dan jangan meninggalkan aku di dunia ini. Kalau meninggal dunia, astagfirullah. Jangan berkata seperti itu. Jangan dibahas. Nuha tersenyum kecil mendengar kekhawatiran dari ucapan sang suami. Dia kembali memeluk dengan hangat tubuh suaminya. Masya Allah, iya, ibu hamil. Luar biasa moodnya, gumam Farid, tiba-tiba. Nuha mengerutkan keningnya. Dia mendongak menatap wajah suaminya. Farid pun tersenyum tipis kepadanya. Apa, sayang? Tanya Farid. Ustadz kok bilang gitu? Ya, karena mood kamu berubah-ubah, sayang. Perasaan kamu sensitif. Tapi, aku suka melihat kamu seperti itu. Jadi, jangan khawatir walaupun kamu marah atau cemburu, aku tidak akan balik marah. Nuha semakin mengerutkan keningnya. Oh, jadi, Ustadz mau buat aku cemburu atau marah lagi? Gak. Tapi, kamu, kan, bisa cemburu atau marah dengan hal yang tidak terduga. Di luar prediksi. Nuha bingung sendiri mendengarnya. Tapi, memang begitu kenyataannya. Itu yang Nuha rasakan. Sekarang, kamu istirahat lagi, iya. Berbaring. Farid membantu Nuha untuk berbaring. Dengan pelan, Farid membantu Nuha untuk berbaring lagi. Usai membantu Nuha berbaring, ia kembali duduk di samping sang istri untuk menemani istrinya itu. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan sekarang, sayang? Tanya Hanum, mengusap kepala Nuha dan menggenggam satu tangan putrinya itu. Baik, Ibu. Aku tidak merasakan apapun. Kondisiku cukup baik, jawab Nuha, sebenarnya masih merasa tenaganya yang belum pulih. Hanum memperkuat genggaman tangannya kepada Nuha. Kuat. Kamu harus bisa kuat, sayang. Apapun yang terjadi, jangan biarkan keadaan mengalahkanmu walaupun ibu tahu, kamu akan kesulitan menghadapi perbuatan seorang lelaki. Nuha mengerutkan keningnya melihat ibunya yang berbicara seserius itu dengan tatapan tegas kepada Nuha. Maksud ibu apa? Tanya Nuha. Ya, kondisimu dan kondisi ibu berbeda. Ibu, dari kecil, hingga remaja, bisa merasakan kasih sayang seorang ayah, kakek, dan paman. Sedikit tidak, dari kasih sayang mereka, ibu tahu dan bisa merasakan. Bagaimana ketulusan kasih sayang seorang lelaki. Beda halnya denganmu, sejak lahir, kamu tidak mendapatkan itu. Tapi, ibu yakin, kamu bisa membedakan mana ketulusan dan tidak, jelas Hanum. Kamu tidak boleh lemah, nak,
walaupun ujian kamu lebih berat daripada ibu. Ini semua karena di pandangan Allah kamu lebih kuat daripada ibu, sambungnya. Nuha hanya bisa mengangguk kepada sang ibu, sedikit bingung, tapi dia bisa memahami makna dari ucapan ibunya. Usai berbicara dengan Nuha, Hanum memilih keluar untuk berbicara dengan Farid. Ustadz Farid, saya harap, ini terakhir kalinya saya melihat Nuha masuk rumah sakit karena kesalahpahaman di antara Cobalah untuk saling memahami dan saling menjaga agar rumah tangga kalian semakin kuat dan utuh. Farid menganggukkan kepala. Maafkan aku, Ibu. Ibu tahu kondisimu. Itu sebabnya, Ibu meminta kalian saling menjaga agar semuanya tidak semakin buruk. Baik, Bu. Sekarang, apakah kamu mau melihat Ibu membawa Nuha kembali ke kampung dulu untuk sementara waktu? Agar kamu lebih fokus juga ke diri kamu sendiri. Ibu khawatir, Nuha semakin merepotkan kamu, sementara keadaan kamu juga sedang tidak baik. Farid langsung menatap ibu mertuanya yang berkata seperti itu. Dia menggelengkan kepala mendengarnya. Pernyataan yang keluar dari Hanum tadi menggugah hatinya. Dia merasa bahwa semua itu tidaklah mungkin terjadi. Maaf, Ibu. Keadaanku justru akan semakin buruk kalau ibu memisahkan aku dengan istriku, jawab Farid. Hanum sedikit menunduk mendengarnya. Wanita itu hanya mencoba memberikan solusi terbaik untuk putri dan menantunya, karena Hanum sendiri tahu bagaimana kondisi keduanya. Hanum tidak mau terjadi sesuatu kepada Farid ataupun Nuha yang Hanum tahu sedang mengalami hal yang sama walaupun Farid lebih kuat fisiknya daripada Nuha. Maaf, Nak, Ibu hanya mencoba mencari jalan keluar untuk kalian berdua karena Ibu tahu bagaimana keadaan kalian. Jujur, Ibu juga takut, kamu kembali melakukan hal yang sama kepada Nuha dan akhirnya menyakiti Nuha lagi. Kamu tahu sendiri bagaimana kondisi Nuha yang mudah down, terang Hanum. Farid menganggukkan kepala. Aku paham, Ibu. Percayalah, aku akan berusaha menepati janjiku akan semua itu. Tidak akan ada lagi hal seperti itu yang bisa menyakiti Nuha kembali. Percaya kepadaku. Hanum mengangguk. Ibu akan memegang ucapanmu ini, Ustadz Farid. Farid menganggukkan kepala. Baik, Ibu, silakan. Farid rasanya sudah yakin dengan dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga kepercayaan dari Nuha. Dia tidak akan melanggar janji yang dia ucapkan kepada Nuha lagi. Sudah cukup juga bagi Farid karena begitu ucapan atau perbuatannya yang tidak sengaja pun yang menyakiti Nuha menjadi bumerang juga untuk Farid yang juga merasa lemah ketika Nuha sakit hati kepadanya. Tapi, sepertinya, ibu akan menanyakan kepada Nuha juga bagaimana pendapatnya jika dia kembali ke kampung halamannya dulu. Apapun jawaban Nuha nanti, kamu mungkin bisa menjadikannya sebuah pertimbangan, kata Hanum. Berat untuk Farid mengiyakan apa yang ibu mertuanya katakan. Tapi, dia juga tidak bisa untuk tidak memberikan sang ibu mertua untuk berbicara dengan Nuha. Tampaknya, Farid akan mengizinkan Hanum untuk berbicara dengan Nuha. Bagaimana, Nak? Tanya Hanum. Silakan, Ibu. Dengan berat hati, Farid mengizinkan. Saat ini, Farid hanya berharap penuh agar Nuha tidak menyetujui usulan dari sang ibu karena perihal berpisah, Farid tidak akan pernah mampu untuk berpisah dengannya. Kesalahannya kemarin, harap Nuha tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk menerima tawaran ibunya nanti. Terima kasih. Ibu boleh bertemu dengan Nuha sekarang? Tanya Hanum. Silakan, Bu. Hanum langsung berdiri. Ingin segera berbicara dengan putrinya untuk menemukan solusi terbaik bagaimana agar putri dan menantunya sama-sama nyaman karena sebagai seorang ibu dan wanita juga, Hanum tidak bisa juga melihat putrinya terus-terusan seperti itu. Tapi, Hanum juga mengerti bagaimana kondisi menantunya. Sehingga, dia mencoba mencari jalan tengah. Pintu ruang rawat inap kembali dibuka oleh Hanum. Assalamualaikum,
Salam Hanum, melihat Nuha yang duduk bersandar sejak tadi. Farid pun mendekati istrinya. Dia membukakan tangan untuk Nuha membuat wanita itu merasa bingung. Tampak, dahinya berkerut melihat Farid yang tiba-tiba seperti itu di depan ibu mertuanya. Kenapa, Ustadz? Nuha merasa bingung. Tidak apa-apa, jawab Farid, menyadarkan kepala Nuha di dada bidangnya, ingin membuatmu merasa lebih nyaman. Nuha mengernyit. Dia berpikir bahwa baru kali ini, Farid sampai memeluknya tiba-tiba di depan sang ibu mertua. Nuha merasa curiga sendiri kepada suaminya itu. Ustadz ada maunya pasti, tuduh Nuha, yang perasa. Farid merasa lucu mendengarnya. Ada maunya apa, sayang? Iya. Tiba-tiba meluk aku kayak gini. Ada apa, Ustadz? Hanum tersenyum melihatnya. Dia tahu bahwa menantunya itu melakukan semua itu demi mengambil hati Nuha agar Nuha tidak menerima tawaran darinya untuk kembali ke kampung halaman mereka. Melihat momen itu mendatangkan kebahagiaan juga di hati Hanum. Tapi, di sisi lain, dia merasa ingin tetap menyampaikan tawarannya juga agar Nuha juga bisa memikirkan atau merasakan apa yang lebih baik untuk mereka. Gak apa-apa. Tidak boleh memeluk istri sendiri. Farid balik bertanya. Boleh. Tapi, tumben banget di depan ibu. Hanum kemudian mengusap lengan Nuha. Nuha, ibu mau memberikan sebuah tawaran ke kamu. Apa kamu mau mendengarnya? Nuha menganggukkan kepala. Boleh. Ibu, tawaran apa itu? Hanum tersenyum. Seperti yang kita semua tahu, Nuha, kamu dan suami kamu sebenarnya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Hanya saja, bedanya itu, suami kamu lebih kuat fisiknya daripada kamu. Nuha langsung mendongak, melihat wajah tampan suaminya. Ustadz kenapa? Merasa sakit? Hanum terdiam, menatap Nuha dan Farid dengan mata berkaca-kaca. Namun, sebelum ia sempat mengungkapkan isi hatinya, Nuha malah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap suaminya. Ustadz, kenapa? Beritahu aku, apa yang terjadi padamu, Ustadz? Apa Ustadz sedang merasa sakit? Kalau sakit, biar aku pulang saja dan merawatmu di rumah, ucap Nuha, dengan suara yang parau. Perasaan Hanum mendalam ketika mendengar kata-kata Nuha. Ia semakin merasa tidak tega jika harus memisahkan mereka berdua walaupun tujuannya adalah demi kebaikan keduanya. Dalam hatinya, ia berkecamuk antara ingin menyelesaikan penawaran yang akan ia sampaikan tadi atau menyudahinya saja sampai di sini. Sepertinya, berpisah bukanlah jalan yang baik untuk mereka karena walaupun hanya perpisahan sementara untuk menenangkan diri masing-masing sepertinya tidak baik untuk mereka berdua karena sepertinya mereka akan begitu saling membutuhkan, batin Hanum. Hanum menyadari bahwa rasa khawatir Nuha kepada sang suami begitu besar. Bahkan, jauh lebih besar daripada rasa khawatirnya terhadap dirinya sendiri. Melihat kedekatan mereka berdua, rasa tak tega kembali menghantuinya. Mereka begitu mencintai satu sama lain, tak terbayangkan betapa sakitnya jika harus melihat keduanya berpisah, batin Hanum lagi. Ketika Hanum melihat cinta yang membara dalam tatapan mata Nuha, ia merasa kembali bimbang. Apakah ia harus kembali melanjutkan ucapannya tadi? Atau apakah ia harus membiarkan keduanya mencari kebahagiaan bersama? Dalam keraguan, Hanum merasa tersudut, ia tidak tahu harus memilih pilihan yang mana. Tetapi, satu hal yang pasti, ia hanya ingin yang terbaik untuk Nuha dan Farid, serta kebahagiaan mereka berdua. Tidak, sayang, aku tidak apa-apa. Lebih baik sekarang, pikirkan kondisi kamu saja, ya. Kamu harus segera sembuh supaya bisa ikut ujian juga nantinya, jawab Nuha, menenangkan sang istri. Nuha menatap ibunya. Ibu, sebenarnya, ada apa? Hanum tersenyum. Ibu sempat berpikir untuk mengajak kamu kembali ke kampung halaman kita, nak,
supaya ibu merawatmu di sana dan suami kamu fokus ke kesehatannya juga. Ibu khawatir kalau keadaan kamu akan semakin memberatkan suami kamu. Kalau kalian sama-sama sakit, siapa yang bisa mengurus kalian? Begitu, kan? Sontak, Nuha menggelengkan kepala. Ibu, apakah ini usulan dari ibu? Bukan Ustadz Farid. Hanum mengernyit. Bukan. Ini murni usulan dari ibu. Bahkan, suami kamu tidak setuju. Tidak, ibu, aku juga tidak setuju karena aku tidak mau suamiku bertemu berdua lagi sama Ustazah Syarifah kalau aku tidak ada. Farid tersenyum tipis mendengarnya. Dia justru merasa lucu.